Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita senantiasa membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat Nabi Muhammad yang istiqomah dalam menjalankan ketaatan, sehingga insya Allah kita selamat di dunia dan di akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik dan saudara-saudara dimanapun berada, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kitab Muhtarul Ahadits yang insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan membahas hadis yang kelima. Kita senantiasa mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang mulia di dunia dan di akhirat. Kita mulai pertemuan atau kajian kita, taklim kita pada sore hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Muhtarul Ahadits, hadis yang kelima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ayatul munafik salasun. Idza hadasa kadaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Rawahu Syaihani an Abi Hurairah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Tanda-tanda orang munafik. Apa sih yang disebut dengan orang-orang munafik itu? Orang-orang munafik itu orang yang senantiasa berbeda. Apa yang ada di lisan dengan yang ada di dalam hati. Nggak sinkron. Ini adalah salah satu bentuk penyakit. Kalau dibilang penyakit dalam kajian Islam disebut dengan penyakit iman. Kalau dibilang kajian psikologi, ini masuk gangguan jiwa, gangguan psikologi. Kenapa? Enggak sama antara dohir dengan batin, antara yang terucap dengan yang tersimpan. Makanya anak muda sering ngomong bagaikan musang berbulu domba. Nah, itu munafik itu dibilang musang berbulu domba. Nah, jasadnya musang, bulunya domba. Nah, musang itu pemangsa, kan gitu kan, rakus. Tapi bulunya domba, seakan-akan binatang jinak yang makan rumput. Giliran dideketin, dimakan sama musang, habislah ayam-ayam itu, karena menjadi mangsanya. Nah, begitu juga dengan orang munafik. Nampak di luar seakan-akan baik, seakan-akan mempunyai jiwa penolong, seakan-akan penuh dengan kasih sayang, penuh dengan keimanan, tapi jiwanya senantiasa bergejolak, hatinya berbeda dengan apa yang nampak di zahir. Nauzubillah. Dan munafik ini oleh Allah diancam nanti di akhirat tempatnya fid darkil asfali minan nar, di keraknya api neraka. Nauzubillah min dzalik. Oke? Agar supaya kita terhindar dari sifat munafik yang sangat berbahaya ini, Rasulullah menyatakan ada tanda-tandanya orang-orang munafik itu. Ayatul munafik salasah. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, idza hadatsa kadzabah. Kalau dia berbicara, dia kadzab. Dia bohong atau dusta. Omongannya penuh dengan kepalsuan. Yang dilakukan A, yang diomong Z, atau yang ada di hatinya Z, yang tampakkan keluar seakan-akan A atau B atau C. Bertolak belakang. Ini bahayanya dia. Makanya dibilang ciri orang munafik yang pertama, idza hadatsa kadzaba, kalau dia berbicara dia dusta atau bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, dan apabila dia berjanji, dia menyelisihi janjinya itu, atau dia mengkhianati janjinya. Janjinya tidak kunjung ditepati. Kalau dia tidak menetapi karena lupa atau karena hilaf,
ya Allah mengampuni karena lupa. Allah mengampuni sesuatu yang dilakukan oleh hambanya yang dilakukan karena lupa. Tapi ini dia akhlafa, menyelisihi. Jadi janjinya itu hanya sekedar menjadi tameng belaka untuk memberikan stimulus kepada orang lain agar supaya orang percaya. Pada hakikatnya dia juga tidak mau melakukan apa yang dia janjikan. Wa idza wa'ada akhlafa. Hari ini mohon maaf, nampak sekali orang yang sering berjanji di mana-mana, janjinya diselisihi. Waktu musim kampanye, janjinya akan memberikan A, B, C, D. Manis. Banyak orang yang akhirnya terpukau dengan janji-janjinya dia. Ternyata janjinya palsu, janjinya dusta. Ditunggu-tunggu apa yang dia janjikan, ya tak kunjung datang. Kan? Sampai ada orang ngomong, ku tunggu janjimu. Sampai kapan nunggunya? Wong dia memang tidak ada niatan untuk menepati janjinya. Sedih amat. Nauzubillahi min dzalik. Begitupun kita lihat hari ini anak muda, pemuda-pemuda dengan pemudi-pemudi, gampang sekali berjanji ini itu. Tapi ujung-ujungnya hanya akal bulus saja. Banyak akhirnya perempuan yang dikhianatin, dirugikan karena janji-janji palsunya. Begitupun juga sebaliknya. Wallahu a'lam. Nauzubillahi min dzalik. Summa na'udzubillah. Ini yang kedua. Wa idza wa'ada akhlafa. Wa idza tumina khana. Dan apabila diberikan amanah, diberikan kepercayaan, khana, dia berkhianat. Kepercayaan, amanah. Amanah itu adalah kepercayaan. Dari lafaz amanah, saling mempercayai seharusnya. Umat Islam terhadap umat Islam lainnya itu mempunyai kepercayaan. Yang satu sama lain memberikan kepercayaannya kepada yang lainnya. Maka kalau amanah itu ditepati, insya Allah aman. Tapi kalau amanah itu dikhianati, malapetaka akibatnya. Manusia marah, makhluk-makhluk Allah marah, Allah juga murka. Kenapa demikian? Karena ketika orang mendapatkan amanah itu, seringkali dia menghadirkan nama-nama Allah untuk dijadikan sebagai saksi di dalam serah terima amanah itu. Dan masing-masing kita punya amanah. Khususnya amanah yang paling utama adalah amanatuddin, amanah agama. Amanah agama ini Allah berikan kepada semua yang namanya makhluk. Khususnya makhluk yang bernama manusia. Dan nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Subhanallah. Saudara, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Menurut para ulama, hadis yang diriwayatkan oleh dua orang imam itu kebanyakan digolongkan ke dalam kelompok hadisun sahih. Kita senantiasa memohon kepada Allah agar supaya kita diberikan sifat jujur dalam janji, benar dalam perkataan, jujur dalam ucapan dan dalam janji-janji, dan mampu memberikan amanah. Dan kita minta perlindungan kepada Allah agar supaya kita semua, anak cucu kita, murid-murid kita, jamaah-jamaah kita dilindungi oleh Allah dari jahatnya orang-orang munafik dan dari bahayanya sifat munafik yang menimpa diri kita semua, sehingga insya Allah kita semua selamat di dunia dan di akhirat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita akhiri taklim pada hari ini, kajian kitab Muhtarul Ahadits, hadis yang kelima. Insya Allah mudah-mudahan kita sama-sama sehat. Kita lanjutkan di hari-hari berikutnya kajian kitab ini, hadis yang selanjutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.